Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang tolong salon itu disolokin, rambutnya dicabut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan adik-adik para santri-santri wajib sunat dan talibat, siswa dan siswi, mahasiswa dan mahasiswi. Dan maaf, sebelumnya seharusnya saya ucapkan ya, sama-sama kita muliakan para tuan guru, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Singkatnya, nahdien dan nahdiyat, mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan rahmat dan ayat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya agak tegang pada hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita sama-sama dimatikan dulu. Kita sama-sama sudah membaca salah satu karya Bapak Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang diwariskan kepada kita semua. Kita baca untuk maslahat, untuk kepentingan dan untuk keselamatan kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya Allah. Kita berdoa tentunya mudah-mudahan Bapak Al-Maghfurlah bangga dan turut mengamini apa yang kita baca dan apa yang kita mohonkan, kita doakan melalui pembacaan hizib Nahdlatul Watan tadi. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Selanjutnya saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, terutama para nahdliyin dan nahdliyat, supaya hizib ataupun wasiat ataupun karya-karya Bapak Maulana Syekh yang diwariskan kepada kita semua, mari jangan hanya kita baca saja, namun kita hayati dan sama-sama kita amal. Maksud saya apa? Jangan sampai hizib yang kita baca, doa yang kita lantunkan, selawat yang kita baca tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan tingkah laku kita. Maksud saya apa? Coba bayangkan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tembok musalla Al-Abrar ini semakin putih, bersih, jernih. Tetapi setelah kita berdoa demikian, kenyataannya kita cat dia pakai warna hitam. Itu kan sangat bertentangan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan dengan apa yang kita praktekkan dan apa yang kita lakukan. Paham ini? Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari gempa bumi yang sudah 2 kali tadi dirasakan. Kita semua panik apabila gempa itu menyebabkan keretakan di tembok rumah kita, pos kita masing-masing. Namun setelah kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari gempa bumi yang menyebabkan keretakan di mana-mana ini. Anehnya justru secara praktek kita melakukan gempa yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan, yang dapat menyebabkan keretakan di hati kita, di jiwa kita, dan di akhlak kita. Itu kan tidak sesuai apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan dengan apa yang kita lakukan. Paham ini? Bagaimana? Aneh apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keselamatan, keamanan menyertai kita semua sekeluarga dan NTB kita. Lombok kita mudah-mudahan aman, tentram, semua tenang beraktivitas. Tetapi secara praktek kitalah yang menyebabkan kerusakan di mana-mana. Di saat kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya NW ini semakin harum namanya, tercium nama baiknya di seluruh dunia. Pada waktu yang sama kita yang merusak, kita yang membuat Bapak Maulana Syekh kecewa di dalam kuburnya. Kita sama-sama berdoa mengatakan Allahumma astur aib syaikhi. Apa artinya itu? Ya Allah, sembunyikan aib burukku terhadap diriku.
Tapi anehnya doa ini secara perilaku justru aib guru kita sebarkan lewat medsos, kita sebarkan lewat Facebook. Kita memohon supaya aib guru-guru kita disembunyikan terhadap kita sebagai muridnya. Kok malah aib guru kita sebar luaskan supaya diketahui oleh orang-orang di luar Nahdlatul Wathon? Itu kan sama saja merusak, mencoreng nama baik Nahdlatul Wathon. Bisa dipahami? Oleh karena itu, tadi baca nggak selawat Nahdlatul Wathon? Selawat Nahdlatul Wathon dibaca? Baca. Kenapa saya bilang selawat Nahdlatul Wathon? Ini contoh supaya paham. Di dalam selawat Nahdlatul Wathon, tahu nggak dulu Bapak Maulana Syekh memberikan nama lain selawat Nahdlatul Wathon ini? Selawat. Kalau selawat Nahdlatain, Maulana Syekh menyebutnya sebagai selawat informasi. Selawat Nahdlatul Wathon, Maulana Syekh kasih nama lain selawat organisasi. Kok bisa? Selawat Nahdlatain ini punya ribuan khasiat. Di antara khasiat selawat Nahdlatain sebagai selawat informasi yang apabila kita baca dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita keluhkan di dalam Nahdlatul Wathon ini tak perlu kita curhat kemana-mana. Dengan membaca selawat Nahdlatain saja, informasi mengenai keluhan yang kita rasakan itu akan tersampaikan, diinformasikan ke Rijalul Ghaib, ke para malaikat, ke saudara-saudara kita dari alam bangsa jin. Sehingga nantinya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Rijalul Ghaib itu. Para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, para malaikat itu. Bisa dipahami? Selawat Nahdlatul Wathon, di antara nama lain selawat Nahdlatul Wathon ini adalah selawat organisasi. Kenapa? Di antara ribuan khasiat selawat Nahdlatul Wathon itu, selawat Nahdlatul Wathon kalau kita baca dengan sungguh-sungguh ikhlas, terutama pada saat-saat genting seperti ini, maka berkat bacaan selawat Nahdlatul Wathon ini, organisasi kita akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu. Khasiat membaca selawat Nahdlatul Wathon, kalau kita baca, apalagi di saat-saat seperti ini, insya Allah akan menjaga organisasi Nahdlatul Wathon kita. Insya Allah akan memelihara ketua dan viziannya Bapak Tuan Guru Bajang, Bapak Kiai Doktor Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Mudah-mudahan berkat bacaan selawat Nahdlatul Wathon, Allah menjaga semua santri-santriwati, semua jamaahnya, semua madrasah, semua lembaga yang di bawah naungan organisasi. Itulah diantara khasiat membaca selawat Nahdlatul Wathon, selawat organisasi, nama lainnya. Oleh karena itu, maaf, saya menasihati diri saya, kita semua mulai malam ini di rumah masing-masing, di pos masing-masing, jangan lupa membaca selawat Nahdlatul Wathon berkali-kali. Di saat tahajudnya, di saat selesai sholawat, selesai sholat 5 waktunya, banyak-banyaklah membaca selawat Nahdlatul Wathon. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga organisasi Nahdlatul Wathon ini. Mudah-mudahan Allah menjaga Tuan Guru Bajang, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika kita membaca selawat Nahdlatul Wathon, di situ ada redaksi, apa bunyinya? Wansur, ada jadi. Wansur, wahfaz madal ayyam. Apa artinya wansur? Sebarkan. Sekarang saya kasih contoh supaya paham hakikat wansur yang diucapkan oleh Bapak Maulana Syekh, diajarkan kepada kita supaya kita paham makna wansur, dan kita bukan hanya baca doa, tetapi kita amalkan, kita praktekkan. Sekarang saya kasih contoh, misalnya semuanya pada haus, semua ingin dibagikan air. Kemudian di hadapan kalian ada 2 tokoh yang sama-sama ingin menyebarkan air itu kepada Anda semua.
Si A menyebarkan air itu dengan cara apa? Ambil selang, buka keran, disiram semua. Siram semua, semprot semuanya wajah-wajah. Ini contoh si A melakukan itu. Si B melakukan hal lain. Air itu dituangkan di gelas, dibagikan satu-satu. Disuapin. Ambil air gelas, dikasih satu-satu. Walaupun lama, membutuhkan waktu yang lama, tapi semua dapat. Semua kebagian dan semua dapat meminumnya. Sama-sama menyebarkan ya. Paham maksud saya? Sekarang, apa makna wansyur? Kalau kita buka, kitab tafsir Al-Qurtubi, ini penting supaya kita paham apa makna yang selama ini kita baca wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin, supaya kita paham apa maksud dari doa kita, Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa nahdlatil watan. Apa makna dari wa'amirna dhati wansyur liwa? Apa artinya wansyur? Nah, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya an-nashr dalam bahasa Arab, di kalamil Arab, min ar-riyah at-tayyibatil layyinatil hubub allati tunshi'u as-sahab wa kadzalika kullu rihin tayyibatin 'indahum fa hiya nashrun. Yang namanya nashrun adalah penyebaran yang mendamaikan, penyebaran yang menyejukkan, penyebaran yang tidak menyebabkan kerusakan. Itulah yang namanya nasrun. Angin berhembus, angin kencang, menyebarkan debu kemana-mana, menyebabkan kerusakan di mana-mana. Itu bukan nasrun. Tapi angin sepoi-sepoi, tiba-tiba lewat angin surga, angin surga. Itulah yang disebut dengan penyebaran sesuatu tetapi dengan cara yang tenang, sejuk, damai, menenangkan. Bisa dipahami? Sekarang saya kepanasan, supaya paham. Saya kepanasan sekali, didatangkan kipas, ditaruh depan muka saya. Disetel tombol yang dipencet, tombol nomor 4 yang paling keras. Betul, saya mendapatkan angin, tapi saya tidak merasakan manfaatnya, bahkan bermudarat bagi saya. Bisa dipahami? Maka yang dipencet tombol yang mana? Nomor 1 lah. Kalau di depan mata, depan muka, paham maksud saya? Barulah pantas disebut nashrun. Maka yang namanya nashr adalah penyebaran yang disertai kesejukan, ketenangan, kedamaian. Tidak ada kekerasan, tidak ada yang tersinggung. Wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan. Ya Allah, bantulah kami menyebarkan nama baik Nahdlatul Watan ini ke seluruh penjuru, tanpa harus menyakiti, menyinggung organisasi lain, tanpa harus menyakiti perasaan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang lain. Paham maksud saya? Tersebar dengan penuh kedamaian. Semua merasakan nikmatnya, bukan hanya orang NW doang, tetapi orang-orang yang di luar NW pun merasakan faedahnya. Itulah yang namanya Bagaimana? Tak sesuai, sangat tidak masuk akal. Sangat aneh apabila kita mengatakan, ya Allah, berulang-ulang kali kita mengatakan wansyur, 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 tapi kita sendiri menyebarkan Nahdlatul Watan ini dengan kekerasan, mengajak perang. Paham maksud saya? Oleh karena itu saja sebenarnya intinya saya mengajak kita sama-sama jangan hanya baca doa, tapi kita pahami, kita hayati, dan kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya Bapak Al-Maghfurlah bangga dari alam kubur sana. Dan maaf, tahadus bi ni'matillah, menurut penglihatan saya, menurut kesaksian saya, menurut hati saya, Tuan Guru Bajang kitalah yang berhasil
mewujudkan cita-cita Bapak Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Allahu Akbar. Siapa yang tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa dipungkiri bahwa Tuan Guru Bajang ini sudah banyak prestasinya. Dulu waktu saya ke Mesir, malu saya dikenal sebagai orang NTB. Diolok-olok saya sama orang. Sekarang setelah Tuan Guru Bajang 2 periode mampu beliau mengharumkan nama baik NTB, nama baik Nahdlatul Wathon, saya merasa bangga terus terang. Tuan Guru Bajang diundang untuk memberikan pengajian di London, di Hong Kong. Di mana-mana Tuan Guru Bajang yang dulunya organisasi alumni Mesir, alumni Al-Azhar, diketuai oleh Kiai Quraisy Shihab. Siapa yang tidak kenal Kiai Profesor Quraisy Shihab? Beliau setelah tahu Tuan Guru Bajang, tahu akhlak Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Bajang diusulkan dan sekarang beliaulah yang terpilih menggantikan Bapak Quraisy Shihab untuk menjadi pemimpin organisasi alumni Al-Azhar. Apa yang menyebabkan Bapak Tuan Guru Bajang ini diminati? Apakah karena Tuan Guru Bajang pernah mengatakan, papuku, amaku? Tak pernah. Laisal fata man qala hadza abi, idal fata man qala ha anaza. Tidak cocok, tidak pantas Anda dikatakan pemuda kalau sekejip-sekejip papuku, nenekku, bapakku, ini sorbanku, ini tongkatku, tasbihku. Apa manfaatnya tasbih itu bagi umat Islam? Apa manfaatnya sorban dan sebagainya itu bagi umat Islam? Apa kontribusi? Paham maksud saya? Alhamdulillah, Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Bajang sudah membuktikan bahwa hak anaza, inilah saya. Silahkan, maaf. Silahkan Anda tidak setuju Tuan Guru Bajang ini penerus Maulana Syekh. Tapi semua orang, bukan hanya orang Indonesia doang, Google aja tahu siapa pakai gitu. Semua orang. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa Tuan Guru Bajang ini pantas disebut pewaris Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah ketika berdakwah ke Taif dilempar pakai batu. Rasulullah berdarah-darah, datang malaikat, datang jin penjaga gunung. Wahai Rasulullah, izinkan saya apa katanya dalam hadis itu? Saya akan himpit mereka menggunakan 2 gunung ini ya Rasulullah. Saking marahnya. Apa kata Rasulullah? Biarkan. Siapa tahu nanti ada keturunannya yang akan beriman kepadaku. Biarkan mereka menghina saya, biarkan mereka menjelek-jelekkan saya. Saya hanya bisa berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Sesungguhnya mereka tidak tahu berita yang sesungguhnya, sejarah yang benar. Mereka ya Allah tahunya sejarah yang penuh dengan hoax. Ya Allah, biarkan mereka, jangan dilawan. Jangan ada pertumpahan darah. Takutnya saya hanya berharap mudah-mudahan ada keturunan mereka yang akan beriman, sadar. Sebelum kita bergabung sini saya supaya tahu kenapa ini terjadi. Beberapa minggu yang lalu Bapak Presiden mengutus seseorang, ada perwakilan khusus Presiden, namanya Dr. Syafir kalau nggak salah, Profesor Dr. Syafir. Beliau mengadakan acara muktamar nasional. Muktamar nasional ini yang bukan muktamar, musyawarah.
musyawarah nasional yang dihadiri oleh agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik, agama Buddha, agama Konghucu. Masing-masing agama ini ada perwakilan organisasi-organisasi besar yang di bawahnya. NU mewakili Islam 20-an orang. Muhammadiyah perwakilan umat Islam ada 20-an orang. Ada dari Al-Wasliyah, ada dari Al-Irsyad, ada dari Hidayatullah, ada dari Tarbiyah, ada juga dari NW. Kebetulan surat yang ditujukan kepada pengurus besar Nahdlatul Wathon alamatnya ke Pancor. Yang diminta perwakilan putusan hanya 2 orang saja, yang lain 20-an. Paling sedikit 4 orang. Hanya kami dari NW yang diminta 2 orang. Siapalah yang berangkat? Saya bersama Tuan Guru Bang. Apa yang terjadi pada malam pembukaan? Ini tahadus bin Ahmadillah dan saya rekam. Sayangnya saya rekam full. Terlambat saya sadar. Kenapa? Karena saya takjub, kagum melihat peserta-peserta yang lain yang ngantri berlomba-lomba dapat bersalaman sama Tuan Guru Bajang, berfoto sama Tuan Guru Bajang. Bukan hanya umat Islam, pastor-pastor, pendeta-pendeta, tokoh-tokoh dari Buddha, Hindu, ada fotonya, ada videonya, sedikit tapi sayang sekali saya rekam. Orang berlomba-lomba bersalaman, berfoto sama Tuan Guru Bajang. Dan saya jadi korban. Tokoh-tokoh ini, dek, foto saya sama Tuan Guru Bajang. Oke. Sengaja saya salah supaya berhenti disuruh. Kalau bagus hasilnya, sini lagi dipanggil saya. Sengaja saya jelek-jelek supaya berhenti disuruh. Saya juga mau dong berfoto sama Guru Bajang. Terutama yang non muslim, maaf, semua kagum sama Tuan Guru Bajang. Besoknya saya di saat makan, di saat sedang isoma istirahat, saya tanya, ada yang namanya Romo Jakub, Romo itu kayaknya kayak Tuan Guru kita sih. Ada yang namanya Romo Jakub. Saya tanya, ada juga Biarawati, saya tanya, kenapa Anda tertarik berfoto sama Tuan Guru Bajang kemarin? Apa jawabannya? Hanya satu, dia nggak tahu NW itu kepanjangannya apa, dia nggak tahu TGB itu kepanjangannya apa. Yang dia tahu sosok Tuan Guru Bajang itu adalah sosok yang bisa kita katakan inilah pewaris Rasulullah SAW. Silakan Anda tidak setuju mengatakan dia pewaris Maulana Syekh. Orang banyak yang tidak tahu Maulana Syekh, tetapi mereka melihat Tuan Guru Bajang, oh inilah pewaris Rasulullah. Rasulullah itu diutus rahmatan lil alamin. Kenapa tidak tertarik berfoto sama Tuan Guru Bajang? Karena Tuan Guru Bajang tidak pernah ada ceritanya menghina kami yang non muslim. Tidak ada. Di dalam Al-Quran, maaf, guru saya di Mesir tempat saya mengaji ada namanya Syekh Mukhtar Ali Muhammad Abdul Zuhri. Beliau mengatakan apa? Al-haqqu yu'linu an nafsihi duna ma isa'ah ilal batil. Yang namanya kebenaran, ini perlu dicatat, yang namanya hak, yang namanya kebaikan, selalu dia mempromosikan dirinya tanpa harus menginjak-injak menghina kejelekan. Sekarang saya kasih contoh. Saya minta tanggapan, respon kita semua. Sekarang saya mengatakan begini, saya punya istri, namanya Naili Sipaiyah. Dia adalah istri yang paling saya cintai. Menurut penglihatan saya, dia adalah wanita yang paling cantik di dunia. Ada masalah? Ada yang tersinggung? Tapi sekarang kalau saya bilang begini, istrinya Ustaz itu paling jelek di dunia. Jangan paling jelek, istrinya orang itu jelek.
Tersinggung. Tidak maksud saya sila, ajum sudah. Hormat, apa istilahnya? Angkat sudah. Hormatilah tokoh panutan Anda. Tanpa harus memberikan yang lain. Paham maksud saya? Tidak ada masalah saya bilang istri saya paling cantik di dunia. Tidak ada masalah. Ketika bapak Anda mengatakan istri, padahal dia sudah tua, sudah krepot, mengatakan istri saya paling cantik di dunia, saya tidak tersinggung kok. Dan saya tidak akan menyebabkan konflik kok, dia akan menyebabkan konflik kata-kata itu. Tapi kapan dia akan menjadi masalah? Ketika sudah berani mengusik yang lain, orang lain, kehormatan orang lain. Bisa dipahami? Oleh karena itu, kita semua mengetahui dan mengikuti dan alhamdulillah sudah kita simpen banyak bukti Tuan Guru Bajang kita dihina. Tetapi sekali lagi, Tuan Guru Bajang lah panutan kita. Tuan Guru Bajang tidak pernah menunjukkan sikap macam-macam. Adem beliau, santai beliau. Maka patutnya lah kita sebagai jamaah beliau, pengikut beliau, murid-murid beliau, menjadikan beliau sebagai contoh bagi kita. Bahkan di Instagram, Tuan Guru Bajang memposting sebuah tulisan luar biasa. Coba silahkan dibaca. Beliau mengatakan apa? Beliau sangat kagum sama Presiden Rusia. Siapa namanya? Vladimir Putin. Presiden Rusia yang bukan Islam menasehati umat Islam di Yaman menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan terjadi perang saudara. Itu baru-baru ini Presiden Rusia menasehati umat Islam yang di Yaman jangan pada berpecah belah sesama saudara. Dia mendatangkan ayat. Coba bayangkan orang kafir berdalil dengan satu ayat. Apa katanya? Aduh, lupa saya. Pokoknya ayat yang mengajak kepada persatuan. Kabus. Dan saya siapkan kertas, saya apa namanya itu latihan pidato ceritanya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Apa artinya ini? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua sebagai umat Islam, jangan sekali-kali di khalayak umum, jangan sekali-kali Anda secara terang-terangan menghina, mencaci maki, meremehkan sesembahan orang-orang kafir yang non-muslim. Supaya apa? Supaya mereka tidak membalas terpancing menghina Allah Subhanahu. Ini yang dipegang sama Tuan Guru Bajang. Menghina sesembahan non-muslim aja kita dilarang, apalagi menghina sesama kita. Setelah paham ini? Sekarang saya akan memainkan gabus. 2 lagu saja. Lagu pertama Antia Pancor. Saya minta yang pertama Antia Pancor itu dimulaikan oleh Banin, nanti disahut sama yang banat. Paham maksud saya? Nanti yang paling disahut sama yang banat. Antia, paham maksud saya? Paham. Baru disahut sama yang pulang. Paham maksud saya? Oke, kita aja langsung kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.